warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SD Negeri 5 Tubanan, yang kami hormati CGP Angkatan 10 Ibu Febri Fajar Wijayani, yang kami hormati segenap Dewan Guru SD Negeri 5 Tubanan. Ucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti kegiatan calon guru penggerak angkatan 10 pembebasan modul 1.4 dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kami haturkan ke pangkuan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Acara pembebasan modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Jepara segera dimulai dengan susunan acara 1. Pembukaan, 2. Sambutan Kepala SD Negeri 5 Tubanan, 3. Penyampaian materi, 4. Penutup. Merupakan acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Mari saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Merupakan acara kedua sambutan Kepala SD Negeri 5 Tubanan kepada Ibu Julika Sarjana Pendidikan. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini masih memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menghadiri pertemuan di pagi hari ini untuk pembebasan modul 1.4 oleh CGP Angkatan 10 Ibu Febri Fajar Wijayanti Sarjana Pendidikan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, di pagi hari ini kita bersama berkumpul di ruangan kelas 2 SD Negeri 5 Tubanan dalam rangka membersamai kegiatan CGP Angkatan 10 Ibu Febri Fajar Wijayanti Sarjana Pendidikan untuk pembebasan modul 1.4 tentang budaya positif. Maka dari itu, mari kita nanti dengarkan, kita simak. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Febri bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita implementasikan di pembelajaran selanjutnya, supaya pembelajaran yang kita lakukan sesuai dengan pembahasan dari Ibu Febri bisa berpihak pada siswa. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, harapan dari kami setelah nanti Bu Febri Fajar Wijayanti Sarjana Pendidikan menyelesaikan tugasnya, bisa memberikan inovasi yang terbaru untuk kemajuan pendidikan di SD Negeri 5 Tubanan. Amin Allahumma amin. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sampai saat ini masih memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menghadiri pertemuan di pagi hari ini untuk pembahasan modul 1.4 oleh CGP Angkatan 10, Ibu Pepi Fajar Wijayanti, Sarjana Pendidikan, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita berikan ke junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, di pagi hari ini kita bersama berkumpul di ruangan kelas 2 SD Negeri 5 Tubanan dalam rangka membersamai kegiatan CGP Angkatan 10 Ibu Pepi Fajar Wijayanti, Sarjana Pendidikan, untuk pembahasan modul 1.4 tentang budaya positif. Maka dari itu, mari kita nanti dengarkan, kita simak. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Pepi bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita implementasikan di pembelajaran selanjutnya, supaya pembelajaran yang kita lakukan sesuai dengan pembahasan dari Ibu Pepi bisa berpihak pada siswa. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, harapan dari kami setelah nanti Ibu Pepi Fajar Wijayanti, Sarjana Pendidikan, menyelesaikan tugasnya, bisa memberikan inovasi yang terbaru untuk kemajuan pendidikan di SD Negeri 5 Tubanan. Amin Allahumma amin. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya, Bapak Ibu semua, bisa mengikuti kegiatan yang pada pagi hari ini saya sampaikan mengenai budaya positif. Di sini saya akan menyampaikan tentang kompetensi kelulusan modul 1.4. Yang pertama, modul ini diharapkan berkontribusi untuk mencapai kompetensi lulusan sebagai berikut. Guru penggerak memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Capaian umum pada modul 1.4: memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila.
memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Capaian khusus di sini pada modul 1.4 mendemonstrasikan pemahaman CGP mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus, respon, dan teori kontrol. 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. 5 kebutuhan dasar manusia, 5 positif kontrol guru dan segitiga restitusi. Yang pertama, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah, dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid. Sini ada pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi di sini ada 3 pernyataan. Kira-kira Bapak Ibu setuju tidak dengan 3 pernyataan pada layar itu? Bisa setuju, bisa tidak. Iya, Pak Erwin, bisa setuju, bisa tidak. Setujunya gimana, Pak? Setujunya itu karena dengan hukuman kita bisa memberikan efek jerah pada anak. Iya, dengan hukuman kita bisa memberikan efek jerah pada anak. Terus yang tidak setujunya, Pak? Tidak setujunya kalau itu memang dilakukan dengan kekerasan itu akan menjadikan anak itu dendam. Iya. Kalau anak bisa dendam, anak bisa ada rasa traumatik. Ya, gitu. Jadi kita ke selanjutnya dulu. Di sini pada 2.1 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2.2 ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. 2.3 keyakinan kelas. 2.4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 2.5 restitusi. 5 posisi kontrol. 2.6 ada restitusi, segitiga restitusi. Nanti kita akan mempelajarinya sampai di segitiga restitusi. Pada pembelajaran 2.1 dulu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini pada disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Anda tidak bisa hanya mengontrol orang lain, Anda bisa mengontrol diri Anda. Maknanya di sini pada makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Pada semua perilaku memiliki tujuan. Yang pertama, teori motivasi. Itu ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Yang motivasi ekstrinsik yang pertama untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ada nilai-nilai kebajikan universalnya adalah keyakinan kelas. Model berpikir menang-menang. Ada model berpikir itu menang-menang. Yang kedua, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini ada 5 posisi kontrol.
Yang pertama, sebagai penghukum. Dua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Sini nanti aja kita belajar pada segitiga restitusi. Itu yang pertama aja menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menayangkan keyakinan. Tadi pada teori kontrol, lanjutnya itu ada realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Nah, di sini kita akan belajar apakah makna disiplin. Berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau penyampaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dari Diana Dawson tahun 1998. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, kreatif. Pada pembelajaran 1.2 ada teori motivasi perilaku manusia. Ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Ini termasuk pada motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini termasuk motivasi eksternal juga. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Jadi di sini ada beberapa motivasi tadi, motivasi internal dan eksternal. Selanjutnya, merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Ini pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, konsepsi keteladanan sikap merdeka
cetakan kelima tahun 2013 pada halaman 469. Dari Bapak kita ke restitusi. Restitusi itu apa Bapak Ibu? Di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gosen 2004. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama ada bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran, bukan paksaan. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sini ada yang pelajaran yang ketiga, itu ada keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini akan kita pelajari mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, di sini ada kalimat untuk mendukung motivasi intrinsik. Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ini ada bundar ya Bapak Ibu, ada warnanya. Itu ada budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Ini ada contoh pada kesepakatan kelas: datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan tertib. Di sini kesepakatan kelas: A. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. B. Kami murid yang semangat belajar. C. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Di sini keyakinan kelas itu dibuat untuk kesepakatan pada kelas. Jadi bukan guru yang membuat, tapi anak-anak. Jadi keyakinan kelas di sini dibuat bersama-sama dan disepakati, dijadikan keyakinan kelas untuk ditaati dan dilaksanakan secara bersama-sama. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada unsur keharusan, perintah. Mereka meyakini dan kesepakatan kelas itu dijadikan sebagai aturan mereka di kelas. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas dan tabel T dan Y. Di sini ada hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki,
kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Di sini ada hormat itu ada terdengar, terlihat, dan berperilaku. Terdengar, suatu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima kasih. Tolong ya, permisi, boleh saya pinjam? Nanti akan segera saya kembalikan. Yang terlihat di sini itu yang pertama, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Yang ketiga, mendengarkan dengan seksama. 4, senantiasa berbuat baik. Dan yang terakhir, berbagi. Di sini yang berperilaku itu ada tersenyum ramah. Yang kedua, memberikan salam hormat atau berjabat tangan, namaste, meletakkan tangan di dada atau saling, dan memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Di sini ada mungkin perbedaan antara apa itu peraturan dan keyakinan kelas. Di sini kita bisa membedakan. Yang peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelasnya itu adalah tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, di sini keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Di sini menghormati orang lain atau berkomitmen. Dia berkomitmen. Keyakinan kelasnya tadi apa? Peraturannya dilarang melakukan kekerasan. Di sini keyakinan kelasnya keselamatan dan menghormati orang lain. Pada peraturan dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Jadi kesehatan itu apa saja yang termasuk pada kesehatan. Peraturan bergantian atau menunggu giliran. Pada keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau bersabar. Peraturan gunakan masker. Itu untuk kesehatan dan keselamatan. Peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Pada keyakinan kelasnya di sini adalah keselamatan dan keamanan. Ini dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, penghargaan menurunkan kualitas. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Coba Bapak Ibu, di sini ada tindakan guru, di sini ada hukuman atau konsekuensi. Di sini ada sebuah kalimat yang menyatakan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Di sini termasuk hukuman karena disuruh mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman karena disuruh lari. 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk hukuman juga. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Masuk konsekuensi karena dari kesalahannya mungkin tumpahan air tadi di meja, jadi dia harus membersihkan. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu termasuk hukuman. Ya. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK.
konsekuensi, karena dia juga pelajaran PJOK biar malah jadi sehat seperti itu. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini ada hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Jadi di sini itu kalau hukuman itu ada rasa traumatik pada anak. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, hanya dalam jangka waktu pendek, nanti kedepannya dia bisa lebih baik lagi belajar dari kesalahannya itu. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi itu anak menghargai disiplin, nanti anak menjadi menghargai disiplin dari kesalahannya itu bisa menjadi lebih baik. Yang hukuman itu karena dia terpaksa, ada rasa paksaan. Kalau konsekuensi itu pemberian stimulus atau tanggapan. Selanjutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Anak itu malah sakit hati. Yang konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ini konsep diri yang buruk. Di sini konsep diri yang baik, kebalikannya. Terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Dia malah ada ketakutan, jadi tidak mau merubah karena malah takut disembunyikan. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, marah, ada rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Anak itu malah ada rasa semakin bergejolak pada hatinya. Ada mungkin rasa dendam yang berkepanjangan. Pada konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau tap out. Kebutuhan dasar manusia di sini ada lagi kasih sayang dan rasa terima, ada kesenangan, kebebasan, dan pemaksaan ini untuk bertahan hidup. Jadi kita butuh kasih sayang. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Itu yang pertama, motivasi. Ada guru berbuat, guru berkata, hasil, kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata, dan dampak pada murid. Nanti ada identitas gagal atau kontrol dari luar, identitas berhasil atau sukses kontrol dari luar, ada identitas berhasil kontrol diri. Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol itu. Di sini ada guru berbuat. Itu kalau penghukum itu menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Kalau pembuat merasa bersalah itu berceramah dan mengatakan seharusnya, ibu kecewa. Nah itu membuat merasa bersalah. Yang sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau, menghitung dan mengukur. Yang sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dari pertanyaan-pertanyaan apa tadi yang sudah mereka berbuat kesalahan. Sini guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu sebagai penghukum. Kalau pembuat bersalah, orang merasa bersalah itu, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Yang sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Terus sebagai pemantau itu, apa peraturannya? Sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Pada hasil, yang sebagai penghukum, nanti anak itu akan memberontak, menyalahkan diri, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Yang membuat orang merasa bersalah itu menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Yang sebagai teman itu ketergantungan. Anak malah ketergantungan
Allah guruku, koncoku, seperti itu, temanku. Yang sebagai pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Dan sebagai manajer malah tambah menguatkan pribadi anak itu. Jadi dia merasa untuk harus berbuat lebih baik lagi. Pernyataan siapa tak yang mengatakan? Di sini ada, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini sebagai apa Bapak Ibu? Membuat orang merasa bersalah. Sebagai tadi ada manajer, ada yang merasa bersalah, teman, penghukum atau manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Sebagai teman, ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai apa Bapak Ibu? Pemantau. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai apa Bapak Ibu? Manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Sebagai penghukum. Jadi Bapak Ibu di sini sudah bisa membedakan pada 5 posisi kontrol yang sebagai pertama membuat merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, dan manajer. Yang selanjutnya kita ke segitiga restitusi. Di sini ada segitiga merah dan biru. Itu ada validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, terakhir, kamu bisa satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ada beberapa mungkin kesalahan atau pernah melakukan apa, itu ada pada nanti kita segitiga restitusi. Nah, di sini guru berkata pada menstabilkan identitas, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna Bapak Ibu. Juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ada pada validasi kebutuhan, guru berkata, yang pertama, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang ketiga, apa yang penting bagi kamu? 4, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kelima, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Di sini ada beberapa kalimat atau yang bisa disampaikan kepada anak jika mereka ada kesalahan. Di sini kita bisa dengan kata-kata yang lebih baik, tidak sebagai penghukum langsung kita mencari kesalahannya. Jadi ada kita dekati dengan kalimat-kalimat atau kata-kata yang lebih istilahnya bicara dari hati ke hati dengan perasaan, sehingga anak itu nanti bisa berkata dengan jujur, tidak bohong, dan bisa menyampaikan apa yang mereka kurang atau kesalahan mereka. Ada menanyakan keyakinan. Di sini, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati?
kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Di sini pada refleksi yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Yang kedua, apakah saya sudah melakukan segitiga restitusi? Di sini saya akan bertanya kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang mau disampaikan atau tanggapannya setelah saya tadi menyampaikan segitiga restitusi. Pernahkah mungkin Bapak Ibu menemukan permasalahan anak di kelas Bapak Ibu, terus nanti penyelesaiannya itu seperti apa? Ada yang mau? Oh ya, monggo Bu Erna. Terima kasih Bu Pepi. Setelah saya mendengarkan materi yang disampaikan tadi tentang budaya positif, di situ ada 5 posisi kontrol, di mana salah satunya ada penghukum. Di sini sebelum saya mengetahui materi ini, Bu Pepi, saya juga dulunya sering melakukan guru sebagai penghukum ketika anak-anak tidak mengerjakan PR. Dan biasanya dulu saya menyuruh anak-anak sama seperti apa yang disampaikan Bu Pepi, menulis lagi, misalnya 50 kali. Tujuan saya biar membuat anak tersebut jera dan endingnya mau mengerjakan tugas yang saya sampaikan. Tetapi setelah saya mendengar apa yang disampaikan Bu Pepi tadi, ke guru sebagai penghukum itu kurang cocok nih di dalam pembelajaran. Jadi nanti kedepannya insya Allah saya akan memperbaikinya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Bu Erna. Iya, terima kasih Bu Erna. Jadi sebelumnya kita memang sebagai penghukum mungkin yang lebih banyak. Sebelum saya mengikuti CGP ini juga saya seperti itu Bu Erna, karena belum tahu. Setelah saya mengikuti CGP ini, saya jadi tahu ada 5 posisi kontrol yang bisa diterapkan di kelas, di sekolah kita. Jadi kita nanti bisa lebih baik dalam mendampingi anak untuk lebih baik dalam pembelajaran. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Terima kasih. Karena di sini saya seorang pendidik, karena tidak tahu mana yang menjadi hukuman atau penghukum dan yang lainnya. Karena sebagai seorang guru itu banyak murid yang dablek Bu, istilahnya Bu. Jadi otomatis guru selalu memberi hukuman. Nah, jadi setelah adanya di sini designasi dari Bu Pepi ini, saya menjadi tahu guru sebagai manajer, sebagai penghukum atau yang lainnya. Karena ada sebagai teman juga. Karena guru itu, yang namanya guru itu adalah mengayomi muridnya, bukan sebagai penghukum seperti itu. Tapi dalam konteks pembelajaran biasanya murid yang gablek itu selalu mendapatkan hukuman, bukan mendapatkan sebagai teman ataupun sebagai manajer ya. Itu saja dari Bu Pepi. Terima kasih atas ilmunya untuk hari ini. Semoga kedepannya lebih lancar dan baik. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak Tanto atas tanggapannya. Mungkin saya juga dulu seperti itu. Tapi kita belajar dari segitiga restitusi ini untuk kebaikan anak didik kita dan sekolah kita. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman pada pagi hari ini. Terima kasih waktu yang diberikan untuk saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kalam, wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Pepi Fajar Wijayanti, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Jepara, yang telah jelas menyampaikan materi pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif, di mana yang sebelumnya kebanyakan dari Bapak Ibu guru di sekolah sini belum mengetahui
Allah nanti kita semua akan memperbaiki pembelajaran di kelas masing-masing ketika anak ada yang melakukan kesalahan atau yang lainnya. Dan semoga yang disampaikan Bu Pepi bisa bermanfaat kepada kita semua sebagai rekan sejawat, kepada murid juga, karena tadi saya mendengarkan juga pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dan di sini saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada salah dan sikap. Sebelumnya saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fajar Wijayanti, Sarjana Pendidikan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya, Bapak Ibu semua bisa mengikuti kegiatan yang pada pagi hari ini saya sampaikan mengenai budaya positif. Di sini saya akan menyampaikan tentang kompetensi kelulusan modul 1.4. Yang pertama, modul ini diharapkan berkontribusi untuk mencapai kompetensi lulusan sebagai berikut. Guru penggerak memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Capaian umum pada modul 1.4: memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Capaian khusus di sini pada modul 1.4: mendemonstrasikan pemahaman CGP mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus, respon, dan teori kontrol. 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. 5 kebutuhan dasar manusia, 5 positif kontrol guru dan segitiga restitusi. Yang pertama, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid. Sini ada pertanyaan kemarin. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi di sini ada 3
pernyataan. Kira-kira Bapak Ibu setuju tidak dengan 3 pernyataan pada layar itu? Bisa setuju, bisa tidak. Iya, Pak Erwin, bisa setuju, bisa tidak. Setujunya di mana, Pak? Setujunya itu karena dengan hukuman kita bisa memberikan efek jerah pada anak. Iya, dengan hukuman kita bisa memberikan efek jerah pada anak. Terus yang tidak setujunya, Pak? Tidak setujunya kalau itu memang dilakukan dengan kekerasan itu akan menjadikan anak itu dendam. Iya. Kalau anak bisa dendam, anak bisa ada rasa traumatik. Ya, gitu. Jadi kita ke selanjutnya dulu. Di sini pada 2.1 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2.2 ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. 2.3 keyakinan kelas. 2.4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 2.5 restitusi. 5 posisi kontrol. 2.6 ada restitusi, segitiga restitusi. Nanti kita akan mempelajarinya sampai di segitiga restitusi. Pada pembelajaran 2.1 dulu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini pada disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Anda tidak bisa hanya mengontrol orang lain, Anda bisa mengontrol diri Anda. Maknanya di sini pada makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ada semua perilaku memiliki tujuan. Yang pertama teori motivasi. Itu ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Yang motivasi ekstrinsik yang pertama untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Ada nilai-nilai kebajikan universalnya adalah keyakinan kelas. Model berpikir menang-menang. Ada model berpikir itu menang-menang. Yang kedua, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, sebagai penghukum. 2, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Sini nanti ada kita belajar pada segitiga restitusi. Itu yang pertama ada menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tadi pada teori kontrol, lanjutnya itu ada realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Nah, di sini kita akan belajar apakah makna disiplin. Berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau penyampaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984 dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dari Diana Glasser tahun 1998. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, kreatif. Pada pembelajaran 1.2 ada teori motivasi perilaku manusia. Ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Ini termasuk pada motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini termasuk motivasi eksternal juga. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Jadi di sini ada beberapa motivasi tadi, motivasi internal dan eksternal. Selanjutnya, merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Ini pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, konsepsi keteladanan sikap merdeka, cetakan kelima tahun 2013 pada halaman 469. Nah, ini Bapak Ibu, kita ke restitusi. Restitusi itu apa Bapak Ibu? Di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Glasser 2004. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama ada bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran, bukan paksaan. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya.
Sini ada yang pelajaran yang ketiga itu ada keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini akan kita pelajari mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, di sini ada kalimat untuk mendukung motivasi intrinsik. Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ini ada bundar ya Bapak Ibu, ada warnanya. Itu ada budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Ini ada contoh pada kesepakatan kelas: datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan tertib. Di sini kesepakatan kelas: A. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. B. Kami murid yang semangat belajar. C. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Di sini keyakinan kelas itu dibuat untuk kesepakatan pada kelas. Jadi bukan guru yang membuat, tapi anak-anak. Jadi keyakinan kelas di sini dibuat bersama-sama dan disepakati, dijadikan keyakinan kelas untuk ditaati dan dilaksanakan secara bersama-sama. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada unsur keharusan, perintah. Mereka meyakini dan kesepakatan kelas itu dijadikan sebagai aturan mereka di kelas. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas dan tabir T dan J. Di sini ada hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Hormat, kami meyakini bahwa saling sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Di sini ada hormat, itu ada terdengar, terlihat, dan berperilaku. Terdengar, suatu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima kasih, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Yang terlihat di sini itu yang pertama, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Yang ketiga, mendengarkan dengan seksama. 4. Senantiasa berbuat baik. Dan yang terakhir, berbagi. Di sini yang berperilaku itu ada tersenyum ramah. Yang kedua, memberikan salam hormat atau berjabat tangan, namaste, meletakkan tangan di dada atau salim, dan memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Di sini ada mungkin perbedaan antara apa itu peraturan dan keyakinan kelas. Di sini kita bisa membedakan. Yang peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelasnya itu adalah tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, di sini
keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Di sini menghormati orang lain atau berkomitmen. Dia berkomitmen. Keyakinan kelasnya tadi apa? Ya. Peraturannya dilarang melakukan kekerasan. Di sini keyakinan kelasnya keselamatan dan menghormati orang lain. Pada peraturan dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Jadi kesehatan itu apa saja yang termasuk pada kesehatan. Peraturan bergantian atau menunggu giliran. Pada keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau bersabar. Peraturan gunakan masker. Itu untuk kesehatan dan keselamatan. Peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Pada keyakinan kelasnya di sini adalah keselamatan dan keamanan. Ini dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, penghargaan menurunkan kualitas. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Coba Bapak Ibu, di sini ada tindakan guru, di sini ada hukuman atau konsekuensi. Di sini ada sebuah kalimat yang menyatakan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Di sini termasuk hukuman karena disuruh mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman karena disuruh lari. 3. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk hukuman juga. Yang keempat, menggantikan kertas tugas pemanggi yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Masuk konsekuensi karena jadi kesalahannya mungkin tumpahan air tadi di meja, jadi dia harus membersihkan. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu termasuk hukuman. Ya. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi karena dia juga pelajaran PJOK biar malah jadi sehat. Seperti itu. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini ada hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Jadi di sini itu kalau hukuman itu ada rasa traumatik pada anak. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hanya dalam jangka waktu pendek, nanti kedepannya dia bisa lebih baik lagi belajar dari kesalahannya itu. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Nanti anak menjadi menghargai disiplin dari kesalahannya itu bisa menjadi lebih baik. Yang hukuman itu karena dia terpaksa, ada rasa paksaan. Kalau konsekuensi itu pemberian stimulus atau tanggapan. Selanjutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Anak itu malah sakit hati. Yang konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ini konsep diri yang buruk. Di sini konsep diri yang baik kebalikannya. Terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Dia malah ada ketakutan, jadi tidak mau berubah tapi malah takut disembunyikan. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, marah, ada rasa bersalah, dipermalukan, dan
dihargai. Anak itu malah ada rasa semakin bergejolak pada hatinya. Ada mungkin rasa dendam yang berkepanjangan. Pada konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Kebutuhan dasar manusia di sini ada tadi kasih sayang dan rasa terima, ada kesenangan, kebebasan dan pemaksaan ini untuk bertahan hidup. Jadi kita butuh kasih sayang. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Itu yang pertama, motivasi. Ada guru berbuat, guru berkata, hasil kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata, dan dampak pada murid. Nanti ada identitas gagal atau kontrol dari luar, identitas berhasil atau sukses kontrol dari luar, ada identitas berhasil kontrol diri. Penghukum, pembuat orang merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol itu. Di sini ada guru berbuat. Itu kalau penghukum itu menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Kalau pembuat merasa bersalah itu berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah itu membuat merasa bersalah. Yang sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau menghitung dan mengukur. Yang sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dari pertanyaan-pertanyaan apa tadi yang sudah mereka berbuat kesalahan. Sini guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu sebagai penghukum. Kalau pembuat bersalah, orang merasa bersalah itu, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Yang sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu. Terus sebagai pemantau itu, apa peraturannya? Sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Pada hasil, yang sebagai penghukum, nanti anak itu akan memberontak, menyalahkan diri, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Yang membuat orang merasa bersalah itu menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Yang sebagai teman itu ketergantungan. Anak melakukan ketergantungan kepada guru tadi. Allah guruku, koncoku, seperti itu, temanku. Yang sebagai pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Dan sebagai manajer malah tambah menguatkan pribadi anak itu. Jadi dia merasa untuk harus berbuat lebih baik lagi. Pernyataan siapa tak yang mengatakan? Di sini ada, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini sebagai apa Bapak Ibu? Membuat orang merasa bersalah. Sebagai tadi ada manajer, ada yang merasa bersalah, teman, penghukum atau manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Sebagai teman, ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai apa Bapak Ibu? Pemantau. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai apa Bapak Ibu? Manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Sebagai penghukum. Jadi Bapak Ibu di sini sudah bisa membedakan pada 5 posisi kontrol yang sebagai pertama membuat merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, dan manajer.
Yang selanjutnya kita ke segitiga restitusi. Di sini ada segitiga merah dan biru. Itu ada validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terakhir, kamu bisa satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ada beberapa mungkin kesalahan atau pernah melakukan apa, itu ada pada nanti kita segitiga restitusi. Nah, di sini guru berkata pada menstabilkan identitas, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu. Juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, terus-menerus apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ada pada validasi kebutuhan, guru berkata, yang pertama, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang ketiga, apa yang penting bagi kamu? 4, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kelima, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Di sini ada beberapa kalimat atau yang bisa disampaikan kepada anak jika mereka ada kesalahan. Di sini kita bisa dengan kata-kata yang lebih baik, tidak sebagai penghukum langsung kita mencari kesalahannya. Jadi ada kita dekati dengan kalimat-kalimat atau kata-kata yang lebih istilahnya bicara dari hati ke hati dengan perasaan, sehingga anak itu nanti bisa berkata dengan jujur, tidak bohong, dan bisa menyampaikan apa yang mereka kurang atau kesalahan mereka. Pada menanyakan keyakinan, di sini apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Di sini pada refleksi yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Yang kedua, apakah saya sudah melakukan segitiga restitusi? Nah, di sini saya akan bertanya kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang mau disampaikan atau tanggapannya setelah saya tadi menyampaikan segitiga restitusi. Pernahkah mungkin Bapak Ibu menemukan permasalahan anak di kelas Bapak Ibu, terus nanti penyelesaiannya itu seperti apa? Ada yang mau? Oh ya, monggo Bu Irna. Terima kasih Bu Pepi. Setelah saya mendengarkan materi yang disampaikan tadi tentang budaya positif, di situ ada 5 posisi kontrol, di mana salah satunya ada penghukum. Di sini sebelum saya mengetahui materi ini, Bu Pepi, saya juga dulunya sering melakukan guru sebagai penghukum ketika anak-anak tidak mengerjakan PR. Dan biasanya dulu saya menyuruh anak-anak sama seperti apa yang disampaikan Bu Pepi, menulis lagi, misalnya 50 kali.
Tujuan saya biar membuat anak tersebut jeda dan endingnya mau mengerjakan tugas yang saya sampaikan. Tetapi setelah saya mendengar apa yang disampaikan Bu Pepi tadi, ke guru sebagai penghukum itu kurang cocok di dalam pembelajaran. Jadi nanti kedepannya insya Allah saya akan memperbaikinya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Bu Irna. Iya, terima kasih Bu Irna. Jadi sebelumnya kita memang sebagai penghukum mungkin yang lebih banyak. Sebelum saya mengikuti CGP ini juga saya seperti itu Bu Irna, karena belum tahu. Setelah saya mengikuti CGP ini, saya jadi tahu ada 5 posisi kontrol yang bisa diterapkan di kelas, di sekolah kita. Jadi kita nanti bisa lebih baik dalam mendampingi anak, untuk lebih baik dalam pembelajaran. Mungkin ada lagi, Bapak Ibu? Terima kasih. Karena di sini saya seorang pendidik, karena tidak tahu mana yang menjadi hukuman atau penghukum dan yang lainnya. Karena sebagai seorang guru itu banyak murid yang gagal, Bu, istilahnya, Bu. Jadi otomatis guru selalu memberi hukuman. Nah, jadi setelah adanya di sini designasi dari Bu Pepi ini, saya menjadi tahu guru sebagai manajer, sebagai penghukum atau yang lainnya. Karena ada sebagai teman juga. Karena guru itu, yang namanya guru itu adalah mengayomi muridnya, bukan sebagai penghukum seperti itu. Tapi dalam konteks pembelajaran biasanya murid yang gablek itu selalu mendapatkan hukuman, bukan mendapatkan sebagai teman ataupun sebagai manajer. Ya, itu saja dari Bu Pepi. Terima kasih atas ilmunya untuk hari ini. Semoga kedepannya lebih lancar dan baik. Terima kasih. Ya, iya, terima kasih ya Pak Tanto atas tanggapannya. Mungkin saya juga dulu seperti itu. Tapi kita belajar dari segitiga restitusi ini untuk kebaikan anak didik kita dan sekolah kita. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman pada pagi hari ini. Terima kasih waktu yang diberikan untuk saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kalam, wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Pepi Fajar Wijayanti, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Jepara, yang telah jelas menyampaikan materi pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif, di mana yang sebelumnya kebanyakan dari Bapak Ibu guru di sekolah sini belum mengetahui adanya 5 posisi kontrol, ada restitusi. Setelah Bu Pepi menyampaikan, jadi tahu, dan insya Allah nanti kita semua akan memperbaiki pembelajaran di kelas masing-masing ketika anak ada yang melakukan kesalahan atau yang lainnya. Dan semoga yang disampaikan Bu Pepi bisa bermanfaat kepada kita semua sebagai rekan sejawat, kepada murid juga, karena tadi saya mendengarkan juga pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dan di sini saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada salah dan sikap. Sebelumnya saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tidak boleh diulangi lagi besok pagi. Ya, Pak? Ya. Aji, tahu buku hari ini ada apa? Beberapa hari ini ke sekolah sering telat. Kenapa? Jadi Aji kalau malam itu main HP, tidak belajar berarti. Terus bangunnya kesiangan. Terus orang tuanya di mana? Iya. Jadi Aji sering telat itu gara-gara terlalu malam main HP. Terus jadi Aji tidak berkenan membaca Asmaul Husna. Telat ya. Terus konsekuensinya bagaimana? Pelanggan di kelas. Jadi Aji kalau telat membaca Asmaul Husna sendiri. Tapi Aji mulai besok tidak boleh diulangi lagi ya, bermain HP